Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda tahu ada satu gambaran yang akhir-akhir ini kayaknya sering banget muncul. Entah di berita atau bahkan pas kita lewat di jalanan kota gitu. Tumpukan sampah yang, ya ampun, menggunung. Di Yogyakarta misalnya waktu TPA Piungan ditutup sementara, wah dampaknya itu langsung kelihatan. Sampah meluber kemana-mana. Ini kan sinyal yang jelas banget ya. Model lama kita yang cuma kumpul angkut buang itu udah di ujung tanduk, udah nggak bisa diandelin lagi. Benar. Ini bukan lagi sekedar masalah teknis di tempat pembuangan akhir. Bukan. Ini udah jadi krisis di depan pintu rumah kita. Bau, penyakit, estetika kota, semuanya kena. Tepat. Dan biasanya kalau udah begini kita semua nunjuk ke satu arah kan, pemerintah. Kita nanya, mana nih solusinya? Tapi sumber-sumber yang Anda bagikan kali ini nunjukin sesuatu yang sama sekali beda. Gimana kalau solusi paling inovatif dan mengakar itu justru nggak datang dari kantor gubernur, tapi dari tempat yang mungkin nggak pernah kita duga, dari mimbar masjid dan halaman sekolah? Nah, disitulah letak inti pembahasan kita kali ini. Kita akan coba kupas gimana sebuah organisasi masyarakat, Muhammadiyah, secara sistematis mencoba mengubah cara pandang kita semua. Berdasarkan materi yang ada, kita akan lihat gimana mereka membingkai ulang sampah. Sampah itu bukan lagi sekedar kotoran yang menjijikkan untuk dibuang jauh-jauh. Bukan, tapi diubah jadi aset. Dan yang paling fundamental, pengelolaannya itu jadi bagian dari sebuah ibadah. Ini bukan cuma program loh. Ini studi kasus tentang bagaimana keyakinan ketika diterjemahkan jadi aksi bisa jadi motor penggerak perubahan yang sangat-sangat nyata. Oke, mari kita mulai dari ide intinya, yang menurut saya ini benar-benar mengubah permainan. Namanya syarakat sampah. Konsep ini kedengarannya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa loh. Biasanya kan kita mikir sedekah itu ya pakai uang atau nasi bungkus, tapi ini sedekah pakai botol plastik bekas, pakai kardus, bahkan minyak jelantah. Persis. Ini mengubah barang yang tadinya nilainya negatif kan. Sesuatu yang pengen kita singkirkan, jadi sesuatu yang bernilai positif, bernilai sosial. Dan yang menarik dari sumber-sumber ini, mereka tuh spesifik banget nyatet asal-usulnya. Ini bukan gerakan tanpa nama yang tiba-tiba muncul gitu aja. Mereka nunjuk ke satu titik awal yang sangat jelas. Masjid Al-Muharram di Kampung Brajan, Bantul. Dimulai tanggal 9 Juli 2013 oleh seorang penggagas namanya Ananto Isworo. Satu masjid di sebuah kampung kecil, memulai sesuatu yang luar biasa besar. Apa yang menarik di sini adalah mekanismenya. Brilian. Karena menempel pada kebiasaan yang sudah ada. Jamaah itu nggak diminta datang di hari khusus cuma buat nyetor sampah. Enggak. Tapi mereka cukup bawa sampahnya pas mau ikut kegiatan rutin. Misalnya pengajian. Jadi, sambil berangkat ke masjid buat ibadah, mereka bawa kantong isi sampah yang udah dipilah dari rumah. Nggak ada beban tambahan kan? Cuma kebiasaan baru yang terintegrasi. Jadi sesederhana itu, orang-orang cuma bawa sampah yang sudah dipilah ke masjid, terus ditaruh di tempat yang disediain. Sesederhana itu di permukaannya. Tapi di baliknya, ada sistem yang jalan. Sampahan organik yang kekumpul ini kemudian dijual sama pengurus masjid. Uangnya nggak masuk ke kantong pribadi, tapi sepenuhnya kembali ke komunitas. Masuk ke kas masjid buat bayar listrik, air, atau ya buat program santunan anak yatim dan kegiatan sosial lainnya. Ini pergeseran yang fundamental. Ini aplikasi nyata dari yang disebut ekonomi sirkular, di mana nggak ada lagi konsep limbah, yang ada itu cuma sumber daya yang belum termanfaatkan. Filosofinya geser total. Dari sampah sama dengan masalah dan biaya, jadi sampah sama dengan sumber dana umat. Dan filosofi sampah jadi sumber dana ini bukan cuma slogan kan. Sumber-sumber yang Anda berikan ini penuh banget sama contoh di mana ide ini jadi sangat nyata dan bisa dirasain langsung. Saya terpukau sama satu program namanya Pasar Ceria. Iya. Yang diinisiasi oleh Profesor Sukamta dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu contoh yang sangat kuat. Sangat kuat. Coba Anda bayangkan ini. Program ini jalan di Masjid Ahmad Dahlan di Ngaglik, Sleman. Setiap pagi setelah pengajian, jamaah itu nyedekiin sampah kertas sama botol plastik mereka. Sampah itu langsung dikumpulin, ditimbang, dan dijual saat itu juga.
Nah, bagian terbaiknya nih, uang hasil penjualan sampah itu nggak disimpan, tapi langsung dibelikan sayur mayur segar dari pasar, terus sayuran itu dibagikan gratis ke semua jamaah yang hadir. Jadi siklusnya sempurna. Anda datang ke masjid bawa sampah, pulangnya bawa sayuran segar. Botol plastik benar-benar jadi kangkung dan bayam di meja makan. Ini menunjukkan dampak yang berlapis yang seringkali nggak kita sadari dari program lingkungan. Pertama, jelas secara ekologis. Volume sampah yang berakhir di TPA jadi berkurang drastis. Tapi yang kedua, dan ini nggak kalah penting, secara sosial, gerakan ini memperkuat ikatan komunitas. Ada rasa gotong royong, rasa memiliki. Ini secara langsung membantu perekonomian warga. Jadi ini solusi 2 dalam 1. Masalah lingkungan dan masalah sosial diatasi bersamaan dengan satu gerakan. Dan ternyata efek dominonya nggak berhenti di satu kampung atau satu masjid aja. Ini yang luar biasa. Sumber kita nyebutin gimana inisiatif lokal di Kampung Berajan itu, yang mungkin awalnya dianggap kecil, ternyata menginspirasi lahirnya program skala nasional. Betul, namanya Gradasi, singkatan dari Gerakan Sedekah Sampah Indonesia. Program ini bahkan didukung oleh Kemenko Marves dan Majelis Ulama Indonesia. Ini menunjukkan kalau ide dari akar rumput, jika terbukti efektif, punya potensi buat direplikasi dalam skala yang jauh lebih besar. Targetnya pun sangat ambisius, mengurangi sampah plastik yang masuk ke laut sebesar 70% pada tahun 2025. Semuanya berawal dari satu masjid di Bantul. Ini bikin saya mikir, apa sih yang bikin orang mau melakukan ini secara konsisten? Bukan cuma di awal-awal karena euforia kan? Pasti ada sesuatu yang lebih dalam, lebih dari sekedar ajakan, ayo jaga kebersihan. Dan disinilah sumber-sumber ini membawa kita ke fondasinya. Tepat, fondasinya bukan poster atau kampanye, tapi keyakinan. Ada istilah kunci yang muncul, yaitu fiqh al-bi'ah, atau fikih lingkungan. Ini kerangka panduan dalam Islam yang mengatur gimana seharusnya manusia berinteraksi dengan alam. Sebenarnya ini bukan konsep baru, tapi interpretasinya dalam konteks krisis lingkungan modern jadi sangat-sangat relevan. Ada kutipan yang sangat kuat dari Bapak IR Hidayat Tri Sutarjo dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Beliau bilang, dan ini saya kutip, pelestarian lingkungan bukan semata-mata tuntutan ekonomis atau politis, tetapi harus dipahami sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan. Kata kuncinya wajib, jadi ini bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban religius. Bener. Kalau kita gali lebih dalam lagi, para penggerak seperti Ustadz Ananto Isworo, inisiator di Berajan itu, beliau bahkan memperkenalkan konsep yang lebih tajam, dosa ekologis. Dalam kerangka berpikir ini, tindakan merusak lingkungan, buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa perhitungan, itu sama berbahayanya dengan dosa-dosa lain yang lebih kita kenal. Kenapa? Karena pada dasarnya, itu tindakan mengabaikan amanah Tuhan untuk jadi khalifah atau penjaga di muka bumi. Ini merujuk langsung pada ajaran di Al-Quran, misalnya di surat Al-A'raf ayat 56, yang melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Wow, dosa ekologis, itu istilah yang sangat kuat ya. Itu benar-benar mengangkat isu lingkungan dari sekedar masalah kebersihan jadi masalah moral dan spiritual. Dan ada satu lagi interpretasi yang lebih jauh, namanya teologi Al-Ma'un hijau. Secara tradisional, kita paham surat Al-Ma'un di Al-Quran itu kan mengidentifikasi pendusta agama sebagai orang yang menelankan anak yatim atau nggak ngasih makan orang miskin. Nah, interpretasi hijau ini memperluas makna itu. Menurut mereka, pendusta agama juga mencakup mereka yang secara sadar merusak bumi. Karena dengan merusak bumi, mereka pada dasarnya merampas hak hidup generasi mendatang, hak atas lingkungan yang sehat dan layak. Itu perspektif yang luar biasa dalam. Kepercayaan sekuat ini tentu harus diwariskan kan? Jadi sangat masuk akal kalau kemudian sumber-sumber ini nunjukin gimana gerakan ini fokus sekali ke generasi berikutnya. Langsung di ruang kelas. Tentu, perubahan perilaku yang paling efektif adalah yang ditanamkan sejak dini. Dan contohnya sangat konkret. Kita lihat SD Muhammadiyah 1 Ringananom di Gresik atau SD Muri. Mereka punya 2 inovasi yang menurut saya cerdas banget. Pertama, untuk melawan budaya sampah sachet yang ada di mana-mana, mereka buka toko refill di sekolah. Itu intervensi yang sangat strategis. Sampah sachet ini kan salah satu masalah paling rumit. Nilainya rendah banget, sulit didaur ulang, akhirnya cuma berakhir di TPA atau laut.
Persis. Jadi di toko ini, sabun, deterjen, minyak goreng dijual dengan sistem isi ulang. Murid dan para guru didorong buat bawa botol atau wadah sendiri dari rumah. Ini kan secara langsung nyerang akar masalahnya, budaya sekali pakai. Tapi saya penasaran, gimana ya cara mereka meyakinkan orang tua dan murid buat mengubah kebiasaan? Kan jauh lebih gampang dan cepat beli sachet di warung. Sumbernya memang nggak merinci strateginya, tapi kita bisa analisis polanya. Ini bukan sekedar program, tapi upaya membangun budaya. Ketika sekolah secara konsisten mengedukasi, menyediakan alternatif yang mudah dijangkau, dan menjadikan ini sebagai bagian dari identitas sekolah, misalnya lewat kompetisi antar kelas atau penghargaan, maka kebiasaan baru itu akan terbentuk. Apalagi ketika anak-anak yang jadi agen perubahannya di rumah. Agen perubahan? Nah, itu cocok sekali dengan inovasi kedua mereka, Eco Warriors. Ini semacam pasukan siswa yang jadi kader lingkungan. Tugas mereka bukan cuma ngingetin teman-temannya buat milah sampah, tapi mereka juga dilatih untuk memproduksi ekoenzim dari sampah organik sekolah. Dan yang lebih hebat lagi, ekoenzim itu mereka jual dan hasilnya pernah mereka donasikan untuk bantuan kemanusiaan. Kalau kita lihat lebih jauh, ini bukan sekedar program ekstrakurikuler. Ini adalah strategi jangka panjang yang cerdas. Ini upaya untuk menciptakan generasi yang secara naluriah menolak budaya konsumtif dan sekali pakai. Dengan melibatkan siswa dalam seluruh rantai prosesnya, dari memilah sampah, mengolahnya jadi produk bernilai, sampai menjualnya, sekolah menanamkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Ini bukan lagi teori di buku paket, tapi praktik bisnis sosial yang nyata. Dan dampak langsungnya pada siswa juga sangat terasa. Ada satu lagi contoh yang paling menyentuh hati saya. Dari SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Di sana, program sedekah sampah ini punya tujuan sosial yang sangat spesifik dan mulia. Ya, yang terkait dengan biaya sekolah itu kan? Betul, program ini digagas pas pandemi. Waktu banyak orang tua siswa kehilangan pekerjaan dan anak-anak mereka kesulitan bayar SPP. Sekolah kemudian mengaktifkan program sedekah sampah ini. Siswa bawa sampah terpilah dari rumah, yang kemudian dikoordinir dan dijual. Hasilnya, Secara langsung dialokasikan untuk membantu siswa-siswa yang nunggak biaya sekolah. coba kita berhenti sejenak di sini dan resapi itu. Iya. Sebuah botol plastik bekas, yang mungkin kita anggap sampah nggak berharga, itu benar-benar membayar uang sekolah seorang anak. Ini benar-benar mengubah definisi kita tentang apa itu sampah. Sampah bisa membiayai pendidikan. Ini adalah lingkaran kebaikan yang sempurna. Siswa belajar tentang tanggung jawab lingkungan, tapi di saat yang sama mereka juga belajar tentang filantropi, tentang kepedulian pada teman. Sampah yang tadinya jadi beban, sekarang jadi solusi untuk masalah ekonomi dan pendidikan di komunitas mereka sendiri. Pesan yang tertanam itu kuat sekali. Setiap hal yang kita anggap tidak berharga, sebenarnya punya potensi nilai jika dikelola dengan cara yang benar dan niat yang baik. Dan ternyata, gerakan ini nggak berhenti di pengelolaan sampah aja. Ini bagian yang nunjukin kalau visinya itu benar-benar besar dan jangka panjang. Mari kita kembali ke titik awalnya, ke Masjid Pelopor, Masjid Al-Muharram di Kampung Brajan. Setelah sukses dengan gerakan sedekah sampahnya, mereka nggak lantas berpuas diri. Mereka berevolusi. Mereka naik ke level berikutnya. Tepat. Sumber kita menyajikan fakta yang luar biasa. Masjid ini sekarang ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Puluhan panel surya terpasang di atapnya, mampu menghasilkan listrik lebih dari 4.800 watt. Padahal kebutuhan harian masjid, bahkan saat ramai kayak di bulan puasa, itu di bawah 3.000 watt. Tunggu, itu artinya mereka surplus energi bersih. Masjid ini sekarang jadi produsen listrik. Persis. Mereka memproduksi lebih dari yang mereka konsumsi, dan dampaknya ke keuangan masjid sangat signifikan. Biaya listrik mereka terpangkas sampai 90%. Dari yang tadinya bayar sekitar Rp400.000 per bulan, sekarang mereka cuma bayar sekitar Rp40.000. Tentu saja, penghematan sebesar itu bisa dialokasikan untuk program-program umat yang lain kan? Dan jika kita hubungkan ini kembali ke landasan teologis yang kita bahas tadi, motivasi mereka pasang panel surya ini bukan semata-mata soal penghematan. Ustadz Ananto Isworo dalam sumber tersebut menjelaskan bahwa ini adalah upaya sadar untuk menghindari dosa ekologis, dosa yang timbul dari penggunaan listrik berbasis batu bara. Beliau sadar bahwa di banyak tempat,
Tambang batu bara telah merusak hutan, menggusur masyarakat adat, dan menyebabkan bencana. Jadi, beralih ke energi surya adalah sebuah pilihan etis yang sadar. Jadi ini bukan cuma soal tagihan listrik. Bukan. Ini menunjukkan sebuah visi kepedulian lingkungan yang holistik. Gerakannya nggak parsial, nggak berhenti di satu isu aja. Mereka memikirkan dari hulu ke hilir. Dari mengelola apa yang dibuang, yaitu sampah, sampai mengelola apa yang dikonsumsi, yaitu energi. Ini sebuah ekosistem berpikir yang lengkap. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, apa yang kita lihat dari gerakan Muhammadiyah ini adalah sebuah solusi yang berlapis dan sangat efektif. Ia berhasil menyatukan fondasi teologi yang kuat, aksi komunitas yang terorganisir di tingkat akar rumput, pendidikan karakter untuk generasi muda, sampai adopsi teknologi hijau seperti panel surya. Poin utama yang bisa Anda bawa pulang adalah gerakan ini berhasil karena memindahkan tanggung jawab. Dari yang tadinya pengelolaan sampah itu urusan orang lain atau urusan pemerintah, menjadi sebuah tanggung jawab personal dan komunal, yang bahkan bernilai ibadah. Tepat sekali. Dan jika kita menempatkan semua ini dalam gambaran yang lebih besar, apa yang kita saksikan dari sumber-sumber ini bukanlah sekedar serangkaian program pengelolaan sampah yang cerdas. Ini adalah sebuah cetak biru. Sebuah model untuk membangun peradaban yang berkelanjutan. Gerakan ini membuktikan bahwa iman ketika tidak hanya berhenti di ruang ritual pribadi, tapi diterjemahkan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat, memiliki kekuatan untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah paling pelik di zaman kita. Sebuah cetak biru untuk peradaban yang berkelanjutan. Itu kesimpulan yang sangat kuat. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Jika sebuah gerakan berskala nasional yang berdampak besar, ini bisa dimulai dari satu masjid di sebuah kampung kecil di Bantul. Coba bayangkan apa yang mungkin terjadi jika setiap komunitas, apapun latar belakang keyakinan atau lokasinya, mulai melihat sekeliling mereka dengan cara pandang yang baru. Mulai mencari aset yang selama ini tersembunyi di dalam sampah mereka. Pertanyaannya untuk Anda, aset apa di sekitar Anda yang selama ini terabaikan dan bisa diubah menjadi kebaikan bersama?